Shalom kekasih mulia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama dengan saya di dekat sekali 60 tahun Pirka. Seperti edisi-edisi yang sebelumnya. Dekat sekali edisi 6 tahun, 60 tahun Pirka kali ini kita akan juga menghadirkan satu sosok lain. Sosok ini cukup spesial ya, karena saat ini beliau tidak ada di Indonesia. Bukan di kawasan zona teritori Indonesia. Kita akan berjalan-jalan cukup jauh melintasi benua. Nah, tanpa berpanjang-panjang, saya akan perkenalkan siapakah beliau, narasumber saya hari ini. Beliau adalah Kak Timoria. Hai Kak, Halo juga Mbak Salsa. wah senang sekali. Mungkin pada penasaran ya Kak Timoria ini sekarang ada di mana, kenapa saya bilang harus melewati benua. Kak, jadi Kak Timoria saat ini ada di Hong Kong. Cocok ya Kak? Yes, betul. Saya di Wah, Cencau. Ciao Hong Kong. Ya, kita main-main sampai ke Hong Kong. Terus ada yang belum pernah pergi ke Hong Kong. Nanti kita tanya-tanya sama Kak Timoria, apa yang terjadi di Hong Kong dan aja yang ada di Hong Kong ya. Dan apa yang kita akan obrolkan bersama dengan Kak Timoria di Hong Kong. Tapi sebelumnya, namanya aja God sekali. Kita akan bicara secara personal sama Kak Timoria tentang panggilan. Oke, yuk kita mulai. Kak, ngomong-ngomong tentang panggilan, saya mau tahu dulu deh latar belakang kakak. Sebetulnya kakak itu orang yang memang dari duduknya Kristiani, anak Tuhan, alim, yang saleh. Sebetulnya kakak juga mengalami problematika sama seperti kita-kita ini. Yang ya masih nakal juga, dulunya juga nggak kenal-kenal Tuhan. Pokoknya atau pergi ke gereja seala kadarnya KTP aja. Sampai Tuhan menjumpai kakak secara pribadi. Ya, oke. Bapak dan Ibu, saya Timoria Gurning, misionaris PIPKA yang diutus di Cencau, Hong Kong. Ya, kalau ditanya panggilannya, apakah saya dulu sangat-sangat baik? Jawabnya tidak. Saya adalah dari GKMI Anugerah Jakarta. Jadi ketika diutus, terus ditanya sama Pak Abdi, waktu itu pendetanya adalah Pak Yesaya Abdi. Terus saya adalah misionaris ketiga PIPKA. Yang pertama Mbak Dewi, yang kedua Mei, dan saya yang ketiga. Jadi ketika Mei mau pulang, eh, saya ditawarkan juga beberapa banyak orang yang ditawarkan, tapi kemudian saya ditanya sama Pak Abdi. Saya ketika di Anugerah adalah ketua dari FOGS. Itu ibadah Jumat di Anugerah. eh, Pelayanan untuk orang lingkungan begitu. Jadi saya sudah saya kerja sebelumnya. Saya lulusan di IKIP Jakarta. Sekarang sih UNC. Saya kerja di travel begitu. Kemudian saya resign setelah bekerja hampir 9 tahun karena saya berpikir saya pengen melakukan sesuatu yang Tuhan inginkan dalam hati ya. Itu saya pengen melakukan sesuatu yang berbeda begitu. Saya udah ikut pelayanan gitu kan. Tapi itulah keinginan harapan saya sendiri. Saya resign, eh, terus Pak Abdi nawarkan pelayanan di sini. Dan pertama pelayanan saya bilang tidak. Eh, karena saya merasa saya nggak sempurna. Saya aktif pelayanan, saya lahir dari keluarga Kristen, tetapi walaupun lahir dari keluarga Kristen, orang tua bukanlah orang tua yang secara ekonomi mampu, begitu. Jadi waktu kira-kira SD gitu ya, orang tua sih apa namanya membawa sekolah minggu. Saya melihat tuh di depan rumah ada yang meninggal, di sini meninggal, yang di depan rumah adiknya paling kecil waktu itu masih bayi meninggal, tetangga agak ke sebelah sana dia SD meninggal, terus yang sini meninggal. Saya sampai satu dalam pikiran,
eh, bilang begini secara pribadi, Tuhan, hidup ini susah banget. Maksudnya keluarga nggak 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 mudah kalau minta sesuatu karena Hmm. ekonomi. Saya bilang mati itu pasti. Tapi kalau saya mati, saya mau masuk surga. Itu waktu Hmm. kecil, waktu kecil. Jadi saya masih ingat gitu ya. eh, dari bapak itu ada keluarga yang Muslim. Jadi ada satu kalau misalnya saya orang Batak, saya bilang Pung, ini bibinya bapak, Pung kalau kamu mati berarti kamu masuk surga begitu. Waktu itu opung saya atau nenek itu baru pulang dari haji. Jadi datang ke rumah begitu. Terus tapi nenek saya itu saya ingat tuh ngomongnya ya mudah-mudahan. Nah, jadi satu hal yang saya pikir kayak gini, aku mau kalau aku mati, aku masuk surga, nggak mudah-mudahan. Jadi saya Hmm. ingat dalam dalam pikiran itu Tuhan berbicara percaya padaku. Saya pikir gitu, suara itu berarti suara Yesus begitu ya, waktu kecil. Ketika masuk di IKIP, kita kan ada KKR untuk mahasiswa baru gitu ya. Jadi mereka bicara soal KKR, jadi ada panggilan gitu. Siapa yang mau melakukan pertobatan, menerima Yesus sebagai Tuhannya begitu kan. Jadi saya maju ke depan. Saya mengalami suatu pertobatan. Jadi saya berpikir di mana saya lahir baru, mungkin Tuhan sudah menjamah ketika kecil, juga karena pengaruh mungkin sekolah minggu. Kemudian saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan pribadi ketika aku masuk kuliah. Disitulah pertobatan saya. Ketika saya selesai lulus kuliah, saya ngekos yang kosan saya itu dekat dengan gereja. Jadi Hmm. Hmm. disitulah saya mengenal Bapak Yesaya Abdi atau GKMI Anugerah. Dan di situ saya berjemaat. Hmm. Jadi di situ juga saya kerinduan hati itu pengen melayani. Tetapi kan kita mengenal diri sendiri. Maksud hati, Hmm. Hmm. kamu nggak sempurna. Kita nggak perlu orang lain ngasih tahu, tahu sendiri bahwa aku ini nggak sempurna. Jadi ketika Pak Abdi bilang bagaimana gitu kan, saya bilang tidak, saya nggak sempurna. Jadi Hmm. misionaris itu nggak enak. Ikut pelayanan nggak apa-apa, tetapi menjadi orang seperti Yeremia, Tuhan ini aku utuslah aku, saya akan mengatakan Tuhan ini aku utuslah orang lain. Jadi, eh, tetapi Tuhan Pak Abdi bilang kamu berdoa begitu ya. Saya berdoa, saya berpuasa, saya sharingkan kepada teman-teman di FOKS. Terus sampai Tuhan berbicara melalui kitab Yohanes 15 ayat 16. Sebentar saya buka ya. Ini mengatakan ayat 16, Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Ini dapat ayat ini ketika saya pelayanan eh, pelayanan penghiburan di keluarga teman di FOGS. Jadi saya membaca kata pergi karena saya berdoa minta tanda atau minta Tuhan aku pergi atau tidak. Aku nggak mau pergi karena aku tahu siapa diriku gitu. Aku nggak sempurna, banyak yang kerjakan, banyak banyak ya mungkin pasti banyak lebih bagus, lebih baik dalam artinya. Tapi ketika Tuhan memberikan ayat Yohanes 15 ayat 16 ini, reaksi pertama adalah nangis. Saya Hmm. sepanjang jalan nangis gitu loh kan. Tapi Roh Kudus mengingatkan, tapi bukannya ini yang kamu tanya. Eh, Hmm. secara pikiran saya nggak, jadi begini begitu. Tetangganya Melayani nggak orang terima sama jawaban Tuhan ya kak ya? nggak terima. Jadi jadi nggak terima. Jadi ketika ditanya Pak Abdi lagi, saya nggak jawab. Tapi Pak Abdi suruh untuk pergi. Waktu itu di uh, tahun 2009 itu ada apa namanya ada misi apa training misi di Brastagi. Pak Abdi bilang
kamu ikut gitu. Jadi saya ikut. Saya dalam arti begini, udah planning. Nanti pulang akan bilang tidak. Aku nggak siap begitu, nggak siap gitu. Menurut saya sebagai misionaris itu orang itu harus melihat kamu sempurna, kamu harus bisa melakukan segala sesuatu itu baik, kamu harus tingkat kedewasaanmu ke level kerohanianmu harus wah begitu kan, kamu harus sabar, kamu harus murah hati, kamu harus eh, kamu harus siap sedia menderita, begitu. Kamu harus eh, kamu kamu harus seperti apa namanya sesuatu yang dilihat orang dari kaca sehingga kamu kelihatan semuanya begitu kan ya yang orang lain tidak tahu yang kulakukan di belakang yang aku tahu begitu jadi nggak siap begitu jadi waktu di misi di training misi di Brastagi 2009 itu karena saya berangkat ke sini 2010 eh, pembicara itu bicara tentang Yunus tentang Nabi Yunus. Nabi Yunus menolak memberitahukan kepada orang Ninive dan dia berbalik. Dan yang terjadi adalah dia dimakan ikan. Tapi ikan aja sampai muak dengan Yunus dan memuntahkannya, begitu kan? Saya mikir ini, Yunus diberi kesempatan kedua oleh Tuhan. Bagaimana dengan saya? Saya udah ngambil waktu berdoa, berpuasa, tengah malam, kayak gitu ya. Saya saya berdoa untuk itu, minta Tuhan eh, menjawab begitu, dan Tuhan menjawab, dan saya nggak senang kayak gitu. Jadi di di Brastagi itu saya bertobat. Jadi saya bilang, ya udah aku pergi. Walaupun hatiku deg-degan. Jadi itulah yang terjadi. Tuhan itu banyak yang lebih pintar dari kita. Banyak orang di luar sana. Tapi dari situlah kita bisa melihat bahwa Tuhan nggak melihat di situ. Ya, ya sudah. Ya, ya, Tuhan Terus apa tidak lagi melihat tadi ya? orang yang sempurna ya. Kita Ya, tahu tidak bahwa tidak melihat sempurna. Kalau kita mempelajari tentang nabi-nabi juga mereka nggak sempurna begitu ya. Tapi ketika kita bilang eh, bersedia, nggak mudah karena nggak mudah. Tetapi situlah kita melihat Tuhan itu setia ya, dan ya, ketika kita bertahan, Tuhan nggak meninggalkan kok gitu loh. Janji ya, Tuhan ya. itu bukan hanya cuma kita baca, tapi kita alami. Hmm, hmm. Jadi kita bisa mengatakan janji Tuhan itu benar. Ya, Ya ya. begitu. Wow, wow. Benar sekali ya apa yang dikatakan Kak Timur ya. Terkadang hambatan ketika kita mau melayani Tuhan, kita ngomong, Tuhan aku nggak layak. Menerima panggilan Tuhan pun dia bilang, Tuhan kelihatannya yang lebih baik daripada aku, yang lebih hebat daripada aku, yang lebih keren dibanding aku, yang lebih dibanding aku tuh lebih banyak. Kenapa Tuhan pilihnya aku? Betul. Ya Dan maksudku dan ya, maksud dan saya mungkin menyedihkannya kan banyak juga yang masih berdebat dengan itu ya. Karena kayak ya Timur ya tadi bilang, udah deh pokoknya aku setelah pelatihan di Brasagi, aku masih ngotot nih ya, masih ngotot. Pokoknya keluar dari sini, pokoknya aku maunya nolak gitu. Padahal kita udah doa, udah puasa, udah dijawab bulan, tapi hmm. jawabannya nggak menyenangkan hati kita. Ya betul. Jadi kadang-kadang kita dikasih pilihan gitu ya. Jadi mau tunduk atau tidak. Jadi itu men-setting tujuan hidup juga jadinya. Karena saya nggak pernah punya pikiran, saya tuh selalu melihat kalau misalnya dari kecil dia berkatakan, aku punya panggilan terhadap ini, aku punya panggilan terhadap negara itu gitu ya. Saya merasa dia sangat luar biasa begitu. Mungkin ya itu memang Tuhan panggil untuk panggilan dia gitu. Kita sendiri Tuhan memanggil kita semua. Jadi a- ada yang memang harus pergi ke ladang, ada yang harus pergi di belakang meja, gitu kan. Tetapi kalau kita memang mau menyediakan diri, apapun panggilan Tuhan itu ya pasti itu yang terbagus gitu loh. Kalau memang ada yang dipanggil jadi misionaris, eh,
terima aja. Eh, Walaupun kita gentar, Hmm. nggak tahu Hmm. kemananya, begitu ya. Tapi dengan begitu kita bisa melihat bahwa benar panggilan itu, bukan Hmm. sesuatu yang kita buat. Kadang kan orang bilang, ini kamu yang buat, begitu. Tetapi Hmm. untuk membuktikan panggilan itu benar, kita pergi dan Ya, berpegang pada panggilan itu. Saya melihat tantangannya itu ya, adalah saya berpegang panggilan itu sampai sekarang. Tuhan mengatakan ada hasil, kayak gitu kan? Pergi karena kamu berbuah. Berbuah itu bicara soal hasil. Entahkah hasilnya kepadamu secara pribadi, ataukah ke hasilnya kepada orang yang kamu injili, gitu kan? ya, Jadi ya. eh, ada beban, ada tantangan. Saya nggak bilang walaupun di Hong Kong itu nggak, walaupun tidak pergi ke menanya ya, ke daerah terpencil atau daerah terpencil karena ini Hong Kong kota besar. Saya dari Ya, ya. kampung, saya dari kampung pergi ke kota di Jakarta, kuliah. Dari Jakarta saya pergi ke Hong Kong. Tinggalnya saya di kampung. Saya tinggal itu di kampung nelayan. Gitu. Cuma Hmm. em, nggak berarti bahwa di sini juga nggak ada tantangan. Ada satu kesempatan di mana TKW itu terbuka. Kita sama-sama terbuka. Karena datang dari ini nggak budaya kita, gitu kan? Oh, Hong Sama-sama Kong orang nggak asingnya budaya, ya, Kak ya? sama-sama orang asingnya, Hmm. sama-sama harus menikmati makanan begini itu enak gitu ya. Tapi memang secara pribadi saya menganggap sesuatu sepanjang dia nggak dosa, saya akan menikmati, kayak gitu kan. Saya nggak akan membuat sulit kehidupanku ketika aku tahu itu nggak dosa, gitu aja. Jadi eh, mereka mudah untuk dilayani, diinjili, tetapi bukan berarti penganiayaan nggak terjadi. Gitu kan? Hmm. Jadi di belakangmu dia cerita jangan pergi ke center. Kamu dengerin aja. Kamu minta bantuan Kak Timo, kayak gitu kan? Tetapi kamu manfaatkan aja apa yang bisa dimanfaatkan, tapi jangan ikuti agamanya. Jangan Oh. ke center karena nanti kamu dikristenkan, kayak gitu. Ya, satu sisi ada benarnya. Kalau saya pengen sih ya, setiap orang datang masuk ke nama center kami ini adalah Shama House, nama gerejanya. Dulu namanya Saint Philip Society. Philips itu adalah salah satu misionaris, itu eh, yang diaken itu kan dari kitab di Filipi, kisah para rasul. Jadi kemudian kita menggantinya tahun 2014 dengan Shama House yang diambil dari kitab Yesaya 48 itu dengan dengan satu harapan setiap orang yang datang ke center itu merasakan syama dalam hatinya, merasakan Hmm. Tuhan hadir di situ, merasakan bahwa mereka mendapatkan ketenangan di sini, mendapatkan kekuatan, mendapatkan kesembuhan, mendapatkan jalan keluar seperti itu. Jadi kalau mau dikatakan mau dikristenkan, itu salah satu tujuannya juga untuk Upayanya, memperkenalkan Yesus. tujuannya. Ya, Ya ya, kan? ya, ya. Tujuan akhirnya begitu loh. Saya mau kamu percaya begitu kan. Apapun apapun hidup di bumi ini, satu pegangan adalah di mana kamu menikmati hari terakhirmu begitu kan. Kekekalanmu selama-lamanya itu panjang. Mencari kaya, miskin, punya banyak uang itu relatif. Tetapi menjadi selama-lamanya di tempat yang sangat nggak nyaman di neraka itu nggak enak. Dan Tuhan memberikan kamu jalan keluar dan itu yang mau diperkenalkan di sini, kayak gitu kan? Hmm. Dan mereka terbuka, walaupun di luar sana ya kamu dikatakan jangan didekati gitu loh. Penganiayaan tetap terjadi. Jadi saya melihat itu ya dengan panggilan Tuhan itu membuat kita bertahan walaupun tantangan ada, begitu kan? Jadi kesulitan ada, belum lagi kesulitan secara dengan teman pelayanan, dengan jemaat yang udah diinjili, gitu, ya, udah jadi Kristen, kayak gitu kan. Terus ya, atau dari keluarga, atau masalah kesehatan. Jadi kita tetap berpegang pada panggilan Tuhan itu. Itu yang itu yang saya katakan selama 15 tahun bisa membuktikan panggilan Tuhan itu memang benar.
Hmm. Jadi Hmm. Wow. ya, Dan selama 15 tahun Kak Timo udah membuktikan bahwa Tuhan senantiasa tetap setia ya Kak ya. Tetap oh, jagain Kak Timo di betul. sana ya. Ya, Wow. bukan berarti Wow. kita nggak akan terus semangat. Ya, kadang-kadang nggak semangat. Kadang-kadang bilang, Tuhan, nih orang biarin aja lah masuk ke neraka. Kadang-kadang kan. Karena istilah katanya, ya, ya benar toh. Maksudnya, tapi kan belajar untuk mengasihi mereka seperti Tuhan mengasihi. Kembali lagi pada situ gitu loh kan. Istilahnya, tahu kamu tuh lo nggak baik-baik amat, tetapi Tuhan memilihmu. Tuhan mati buatmu. Ini orang memang nggak baik gitu kan. Tetapi Tuhan Yesus juga mati buat dia gitu kan. Jadi kembali ke Hmm. situ gitu loh. Nggak mudah ketika harus diperhadapkan pada orang yang nggak suka kamu gitu. Jadi Hmm. dan kamu harus bantu dan harus bantunya dengan tersenyum kayak gitu. Loh, siapa yang mau kayak gitu kan dalam arti kalau bicara soal manusianya. Tetapi kan belajar untuk ini loh Kristen, inilah Yesus itu. Jadi kalau bagaimana mereka bisa tahu tentang Yesus ya harusnya dariku begitu kan karena aku adalah ya dalam arti kalau misalnya secara jualan ya akulah yang memperkenalkannya kepadamu gitu. Jadi Marketingnya inilah Tuhan nih Kak Tuhan yang ku Timo gitu kan. Kayak iya kayak gitu loh. marketingnya Aku ya. perwakilannya, marketingnya gitu kan. Jadi kalau 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 mau untuk ini ya 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 untuk mereka tertarik tentu toh. Jadi kan kalau nggak Hmm. menggunakan kuasa Tuhan untuk melakukannya, nggak bisa. Hmm. Ya Hmm. kan? Kalau mengandalkan kuasa diri sendiri nggak ya pengen pengen menampar begitu kan dalam arti gitu ya. Tetapi kan nggak Hmm. boleh begitu gitu kan. Kita Hmm. mengasihi dalam batas kita mengizinkan mereka memanfaatkan kita. Hmm. Jadi seperti yang Mbak Sasa bilang ya, bagaimana teman-teman Muslim itu mereka kan tinggal di pelosok-pelosok, misalnya nggak mudah menceritakan tentang Yesus kepada mereka. Atau nggak mudah mengangkat tangan dan berdoa untuk mereka begitu kan atau mereka nggak pernah melihat gereja di kampungnya jadi mereka harus pergi ke kota untuk bisa melihat gereja atau bertemu dengan orang Kristen jadi kan itu satu tantangan jadi yang ketika mereka di luar dari pengaruh kampungnya, keluarganya, dan bertemu dengan orang Kristen, inilah Yesus itu, begitu kan? Satu kesempatan untuk melihat itu, satu kesempatan untuk berdoa buat mereka. Jadi buat saya antara satu keistimewaan juga satu apa namanya tekanan kayak gitu loh untuk Hmm. Hmm. menciptakan oh Yesus mengasihimu. Kalau aku bisa mengasihimu bukan karena aku tapi Yesus mengasihimu dan saya melihatnya di situ gitu loh. Hmm. Kesempatan Hmm. itu bahwa dia harus tahu bahwa Yesus mengasihinya itu Ya, doang ya, ya. gitu loh kan. Ya. Dan Jadi dan banyak pesan Yesus memang memang jelas sekali ya Kak ya ketika kita bilang bahwa eh, ki- kita memberi tumpangan kepada orang asing, ya ya kan? itu seperti kita memberikan tumpangan kepadanya gitu Ya, kan. walaupun Jadi kita tahu mungkin orang itu nggak punya niat baik-baik saja sama kita, cuman dalam tanda kutip memanfaatkan kebaikan kita. benar, jadi istilahnya boleh nggak tinggal di tempatmu, padahal dia nggak tertarik sama sekali tentang Kristen, tidak tertarik sama sekali untuk datang ke senternya, kayak gitu kan. Tapi dia membutuhkanmu gitu kan, membutuhkan bantuanmu. Jadi istilahnya itu suatu kesempatan kan untuk mengatakan ketika aku boleh berdoa buatmu, dia mundur gitu. Jadi, jadi dalam arti wajahnya apa ya bahasa wajahnya itu mengatakan dia nggak senang. Tetapi karena dia ada di dalam kendali kita, gitu lah. Maksudnya dia ke tempat kita, jadi dia senang nggak senang kan, kok bisa berdoa Pak lo gitu. Ya, Sekarang kamu ya, ada di datang ke tempatku begitu. Jadi ya itulah itu bisa dikatakan suatu kesempatan dan juga satu tantangan yang bersamaan. ya, Benar ya, nggak? ya, ya. Jadi kadang-kadang Tuhan itu membuat celah kecil ya, kasih mulia ya. Iya betul. Judulnya ilmu kepepet, ilmu kepepet. Kalau kepepet apa yang bisa dilakuin gitu ya. Sekarang kamu Heeh. yang datang dan meminta Kamu pertolongan yang itu gitu. datang gitu kan. Iya betul.
Dan Jadi, maksudnya dalam hal ini Kak Timo mau menggambarkan begini ya. Em, Kak Timo nggak cari. Ini tempat udah ada. Kan? nah, Tempat ini sudah ada. If you need, if you want, you can come. Kalau kamu ya, memang kamu mau, kamu butuh, datanglah. Jadi bukan betul. bukan bukan Kak Timo yang lari-lari kejar mereka enggak loh ya. Ini mereka yang datang dengan kesadaran dan mereka butuh. Ya, Nah, ini kita agak bergeser supaya kekasih Muria dan Pipka Lover kebayang a situation. Kenapa yang tadi diceritakan sama Kak Timo bahwa kalau mereka butuh, kalau mereka mau, mereka bisa datang ke shelter. Ini situasinya. Karena saya udah dengar ceritanya. Situasinya tuh seperti apa? Jadi, eh, coba deh Kak Timo ceritain. Di para TKW ini sebetulnya eh, return kerjanya kayak apa sampai mereka kadang-kadang mengalami begitu banyak kesesakan dan membutuhkan shelter ini sebagai tempat pelarian. Part yang tadi betul. kakak Jadi, ceritain itu ini ekstrim loh ya kekasih Muria. Ini bekerja yang saya bilang ini ekstrim, nggak nyaman, jauh banget dari kata nyaman. Silakan Kak, ceritain dulu supaya kekasih Muria tuh bayang sama Pipka Lover. Situasinya kayak apa sih sampai tempat ini nih jadi ini harus ada dan ini jadi tempat perlindungan mereka. jadi di di Hong Kong itu kalau setiap dari 7 hari seminggu mereka dapat libur 1 hari. Itu harus secara hukum. Kalau mereka nggak libur, majikan harus bayar. Ah, bayar dihitung dari gaji dibagi 30 hari. Gitu. Dan mereka juga dapat tanggal-tanggal merah, itu sekitar 13-14 hari dalam setahun. Jadi mereka dapat liburan. Dan kalau sama, kalau mereka majikan nggak kasih libur, mereka harus bayar. Dan banyak rumah-rumah di Hong Kong kan itu kecil-kecil. Jadi kebanyakan TKW itu nggak punya kamar sendiri. Jadi tidak ada privacy. Walaupun dan juga eh, ya puji Tuhan dari dibandingkan dengan di awal-awal saya datang ke sini, banyak TKW yang di awal ketika saya datang itu banyak yang gajinya underpay, terus yang banyaklah kejadian begitu. Tetapi sekarang lumayan. Sekarang sudah tidak ada lagi yang underpay. Jadi kebanyakan TKW itu apa ya bisa dikatakan pressure kerjanya juga berat. Gajinya Hmm. tinggi kalau dirupiahkan itu sekitar 10 juta. Jadi 10 juta sebulan, eh, tetapi untuk orangnya di Hong Kong sih itu kecil begitu ya. Tapi banyak majikan itu menganggap ketika kamu udah dapat gaji, mereka tidak lagi harus memberikan uang makan. Jadi kita orang Indonesia kan terbiasa kalau makan tuh nasi 3 kali sehari. Nah, di Hong Kong tuh tidak. Orang itu makannya roti, mie, dan baru ketemu nasi kalau malam. Tapi kan kerjanya kan terus. Jadi itu jadi kesempatan ya apa dibilang perbedaan dari makanan itu, budaya itu begitu. Walaupun gaji banyak, banyak yang terlibat hutang kalau tidak bisa menghandlenya. Walaupun gaji banyak dan banyak yang dikirim ke rumah, tetapi orang rumah juga tidak, kalau nggak mampu menghandlenya, itu seperti apanya, mengisi air dalam ember bocor. Jadi nggak kelihatan uangnya. Di sini hidupnya cuma sekedar megang uang untuk liburan, tetapi di Indonesia jadi kebutuhan sehari-hari. Nggak kelihatan begitu. Banyak, bukan banyak sih ya. Saya melihat ada dua yang stres karena uang yang dikirim ke rumah itu nggak ada. Dia sangat stres karena nggak ngerti kemana uangnya. Jadi dia sampai stres dan akhirnya kayak masuk rumah sakit jiwa sebelum dipulangkan karena tekanan. Jadi ketika datang ke sini kita berusaha mengajari untuk eh,
anak ini mengajari keluarganya bahwa gajian itu nggak setiap hari, sehingga nggak harus setiap hari minta uang atau setiap minggu, dan harus bisa menghandle keuangan, harus bisa simpan uangmu begitu. Jangan simpan seluruhnya. Jadi harus harus ada budget supaya ada hasil. Jadi hal-hal yang begitu, kadang-kadang mau beli tanah besar di Indonesia, sawah begitu, 200 juta atau berapalah begitu ya. Terus akhirnya dia punya utang di bank, karena buat utang di bank di Hong Kong ini mudah untuk TKW. Jadi cuma paspor sama kontrak kerja sama KTP udah bisa. Di Indonesia kan nggak bisa. Jadi hal-hal itulah yang membuat banyak TKW yang terlibat dengan utang piutang. Belum lagi karena jauh dari keluarga, entah apapun yang dilakukan suaminya, gitu ya, atau keluarganya, kadang ada yang terjerumus dengan romantika dengan orang-orang di sini atau dengan dari negara lain. Misalnya India, Nepal, Pakistan, begitu orang Afrika, begitu. Jadi eh, dan karena hal itulah yang menjadi terlibat dengan utang piutang. Atau ya begitulah, atau dengan scammer, apa namanya itu, bisnis-bisnis yang akhirnya terlibat bisnis ternyata muyung, ternyata cuma jong kayak gitu ya, nggak ada hasilnya. Jadi uangnya habis. Jadi hal-hal beginilah yang ketika dia datang ke center, eh, kita akan saya akan bilang ke mereka, kalau mau berhasil, itu satu, jangan ikut bisnis di sini. Yang kedua, jangan terlibat utang. Maka karena kan keadaan itu kamu bisa diterminit, eh, kontrak kerjamu bisa diputus kapan aja di Hong Kong Oh, ya. tanpa ada pemberitahuan. Jadi kalau misalnya kamu majikanmu baik, puji Tuhan. Tetapi jangan beranggap bahwa kamu akan dianggap keluarga begitu. Sehingga kamu menjadi tidak apa namanya sesukanya, nggak boleh begitu begitu ya. Kalau kamu dianggap keluarga, maka itu menjadi kamu harus menunjukkan lebih baik. Jadi nggak Ya. sesukanya, karena majikan itu punya kuasa untuk mengintermediatmu. Jadi kalau Hmm. kamu keluar malam, ya kamu keluar malam, dia nggak senang, dia kasih uang kamu pergi begitu. Hmm. Jadi atau kalau di Hong Kong itu hukumnya seimbang ya. TKW juga bisa ngebreak, artinya memutuskan kontrak. Dan itu berarti dia harus membayar 1 bulan gaji kepada majikannya. Majikan Hmm. kalau dia ngintermediate tanpa pemberitahuan membayar 1 bulan gaji, TKW juga kalau dia nggak mau kerja 1 bulan, dia harus membayar 1 bulan gaji. Jadi pengalaman anak yang misalnya dia diterminate jam 3, padahal besoknya dia harus pesawat yang dikasih itu besok. Jadi dia kemana dari jam 3 sampai besok? Hmm. Ya kan? Tentu dia akan minta, di tengah dia punya banyak barang, eh, biasanya dia akan minta tolong temannya. Atau kalau dia tahu saya, dia akan telepon saya minta tolong. Itu yang saya alami. Jadi ada anak yang misalnya dia keluar dari rumah majikannya, dia perlu tempat tinggal sebelum pulang atau sebelum ke tempat majikan yang baru. Maka itu yang kita sediakan karena kita ada center. Atau Hmm. saya punya, karena saya punya rumah tinggal, saya punya rumah yang saya dikontrak sendiri, maka dia bisa tinggal dengan saya. Jadi kesempatan itulah di antara yang yang bisa saya tawarkan. Kadang Hmm. kalau mereka dia nggak kenal, kalau yang kenal kan saya bisa kasih tahu, kalau ada butuh telepon aku. Kalau butuh mendadak gitu ya, telepon aku, nanti aku jemput karena Cungcau kecil. Saya Hmm. bisa ke tempatnya untuk nolong barang-barangnya, apa segala macam ketika keluar. Tapi jadi kalau dia nggak pernah, terus eh, ya dia akan tanya gitu kan. Karena kalau mau ke Hong Kong kan kami itu dikelilingin laut, kami harus naik kapal. Jadi Oh. eh, repot kalau misalnya sore-sore atau malam pergi gitu. Itu satu pengalaman. Saya dengan waktu itu orang Filipina di telepon, eh, Kak Ate, dia manggil Ate. Ate aku diterminit hari ini katanya gitu. Jadi ya saya bantu gitu kan. Nah, kita bawa semua barangnya. Atau ketika orang Indonesia besoknya terbang tapi jam 3 diterminit. Jadi itu yang
bantuan-bantuan seperti itulah yang kita sediakan buat mereka. Terkadang ada yang sakit, yang nggak berani pergi ke rumah sakit. Jadi kita hal-hal yang begitulah yang kita temani gitu kan. Atau yang sekarang banyak yang pulang ke Indonesia, eh, belum pernah ke bandara selain dia datang gitu kan. Jadi nggak tahu bagaimana ke bandaranya. Hal-hal itulah yang bisa saya lakukan menolong mereka. Jadi di tengah-tengah bisa ya tentang masalah kerja, visa, kayak gitu kan. Uh, Walaupun ada agensi, tapi agensi kan melakukannya dengan uang. Jadi Ya. kalau kamu bukan anggotaku ya kamu nggak aku nggak bantuan itu nggak akan aku lakukan kayak gitu. Jadi kita lah yang ada di situ menjembatani. Nah, kadang kita yang saya pernah keliling cari agensi mana yang bagus gitu kan. Juga tanya-tanya teman agensi mana yang istilahnya walaupun beda-beda tipis tapi minimal lebih pro kepada TKW-nya. Jadi gitu Hmm. Mbak Salsa. Jadi ya satu kesempatan di mana mengedukasi mereka tentang kerja di Hong Kong, tentang apa yang menjadi hak mereka dan kewajiban mereka sebagai TKW, dan juga mengedukasi mereka ya bagaimana tentang keuangan atau hati-hati dalam apa namanya romance kayak gitu, karena nggak Hmm. semua orang berpikiran baik tentangmu money management yang tapi yang pasti ya bicara tentang Tuhan begitu. Jadi Hmm. Hmm. di titik di mana kita menasihatinya atau di titik ketika dia berkata nggak ada yang peduli dengan aku begitu kan. Orang tuaku, Hmm. keluargaku cuma peduli akan uangnya. Mereka nggak pernah nanya aku apa kabarku kecuali Hmm. mana transferannya. Keluargaku tahu Kak, gajiku segini. Jadi dia mengharapkan harus ada sekian juta untukku untuk dikirim. Dia nggak tahu bagaimana aku di sini. Dengan begitu, dia nggak tahu bagaimana aku harus tidur jam 12, bangun jam 5 katanya. Jadi hal-hal begitu yang 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 mereka alami. Dan hal-hal begitulah di dalam percakapan itulah yang saya bisa masuk memperkenalkan Tuhan Yesus. Terkadang ketika banyak anak agak susah begitu kan, karena jadi lebih ke one to one. Tetapi ada aja Hmm. kayak satu biasanya dia libur hari Minggu cuma eh, banyak di antara 20 dia selalu diam sibuk dengan TikToknya sendiri, tapi ada satu Hmm. kali dia libur hari Kamis cuma kami berdua. Jadi hari Kamis itu kita bicara tentang Tuhan, tentang ininya, tentang impiannya, tentang keluarganya, tentang suaminya. Jadi ya ya Dan dari itu situ saya seolah-olah bisa seperti masuk. jalan masuk ya untuk Ya, memperkenalkan Yesus dari jadi situ ya. ya memperkenalkan Yesus sehingga dia jadi seperti terdiam. Saya sangat terhibur ketika dia terdiam. Saya mengatakan Tuhan Yesus peduli amamu. Gitu. Seseorang peduli itu dia mau berkorban dan Tuhan Yesus berkorban. Jadi apa yang dilakukan Tuhan supaya dia menunjukkan dia mengasihimu? Dia mati untuk memberikan kamu jalan keluar. Sehingga kadang sekarang lah, kamu punya sekian puluh juta di rekeningmu. Kamu bisa berbangga itu karena kerja di Hong Kong. Kamu kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tetapi Tuhan memberikanmu hadiah sehingga kamu kebanggaanmu cuma karena Tuhan memberikan hadiah yaitu Yesus mati untuk dosamu begitu kan. Jadi nggak fokusnya ke kamu yang bisa melakukan apa yang dia katakan tapi fokusnya kepada Tuhan Yesus Ya. yang melakukannya untukmu dan kamu mau terima enggak gitu. Jadi hal-hal yang begitu yang istilahnya eh, terjadi gitu kan. Ya saya ya terkadang kalau dari lihat pandangan mata, gitu ya, reaksi dia, gitu, itu seperti menyiram air dalam laut gitu. Hmm. Hmm. Kayak nggak memberi dampak, cuma ya istilahnya Ya, ya. Tuhan, ini aku melakukan bagianku gitu kan, Ya, ya. memberitakan firman-Mu Sisanya gitu kan. Tuhan, sisanya Tuhan yang Sisanya yang ya yang entah kerjakan. dia mimpi nanti atau apa gitu kan. Jadi Hmm. Hmm. istilahnya kalau ngomong itu seakan-akan ya dengan teknologi sekarang kan itu orang mudah terganggu ya. Maksudnya dengan HP-nya bunyi itu nenek kayak gitu kan. Kalau HP-nya tiga kan bunyi bi- hal-hal begitu gitu kan. Jadi dalam Hmm. pandangan mata ketika ngomong begitu dia tuh sibuk gitu.
Nah, Hmm, hmm, jadi hmm. hal-hal itu yang istilah kata ya Tuhan aku melakukan bagianku seperti itu. Hmm. Jadi ya situ tantangan, situ kesempatan bersamaan Mbak Salsa. Wow, wow. Jadi kebayang ya situasinya seperti apa. Dan tadi tuh Kak Timo tuh sebelum kita mulai sempat cerita ke saya bahwa sebetulnya kehidupan para TKW ini sebenarnya sangat tidak nyaman. Kenapa? Karena mereka ya tadi yang sempat disinggung sama Kak Timo, mereka tuh nggak punya ruang private karena rumah-rumah yang ditempatin atau rumah para majikan mereka itu sebetulnya bukan rumah yang besar, bukan yang punya banyak kamar, sehingga eh, para TKW ini punya ruang privasi sendiri dan jam kerja mereka tuh luar biasa gitu dan apa namanya tantangan kerjanya juga luar biasa. Bayangkan saja kalau misalnya mereka harus merawat para lansia. Nah, ya kalau lansianya nggak Ya, pikun, kalau lansianya masih normal-normal aja gitu. Tapi kalau lansianya udah pikun sampai main kekerasan, lempar-lempar dan lain sebagainya, belum lagi ada juga loh kasus-kasus di mana para lansia ini walaupun udah lansia ya juga bisa melakukan eh, abuse gitu kan ya. Selain melakukan abuse, kadang-kadang betul. melakukan sampai ke pelecehan seksual gitu loh. Nah, Iya, sometimes betul. kejadian-kejadian yang seperti itu yang diadukan ke Kak Timo nih. Kak Timo aku harus ngapain gitu. Nah, itu loh kenapa mereka dalam tanda kutip tadi mau atau butuh datang ke shelter gitu. Ke center ya itu karena itu hal-hal yang kayak gitu terbelit hutang lah ya kenapa lah hanya sebagai tempat persinggahan ketika mereka sebetulnya hari libur mereka bisa keluar tapi mereka bingung mereka mau kemana karena sebetulnya banyak yang diceritakan Kak Timo di antara mereka itu adalah para TKW yang dengan strata pendidikan nggak tinggi ya Kekasih Mulia dan teman-teman Kapit Lovers strata pendidikan mereka tuh nggak terlalu tinggi jadi somehow kemampuan komunikasi mereka di negara asing juga terbatas. That is make us apa ya? Mereka worry juga kalau mereka masih keluar terus gimana dan lain sebagainya. Jadi ada kalanya mereka datang ke shelter tadi Kak Tebo cuma bilang mereka cuma datang untuk tidur karena di Ya, nggak ada tempat tidur yang layak di rumah majikannya. Bahkan tadi saya sempat kaget Kak Timo cerita ada seorang TKW yang tidurnya itu di atas rak sepatu ya Kak ya. ras sepatu. Ya, Ya. Jadi di atas rak sepatu itu dibikin kayak dipan gitu toko kelas Moria ya, terus dia tidur betul. di situ. Tidur ya, kasur lipat yang dilipat terus dibongkar begitu. Ya. Dan itu menyedihkan banget loh. Maksudnya di antara effort kerjanya kamu yang hampir 20 jam sehari itu melelahkan. Belum lagi nanti kalau misalnya kamu harus terbangun di tengah malam karena satu dan lain hal, entah karena si apa namanya yang dirawat ini membutuhkan kamu, ya bisa saja terjadi. Dan seperti yang dibayangkan Kak Timo tadi menggambarkan nggak secantik yang di sosial media. Dan sebetulnya complicated sekali. Tadi Kak Timo sempat juga menyinggung ke saya tingkat perceraian para TKW ini tinggi. Kenapa? Karena Ya, uang yang dikirim ke Indonesia ternyata dipakai untuk mempercantik atau memperganteng suaminya. Jadi suaminya terlihat sangat kaya raya, sedangkan istrinya ya, sedang bekerja keras di Hong Kong dengan wajah lusuh. Karena tingkat kecemburuan orang Hong Kong ini tinggi ya. Jadi nggak suka kalau misalnya kamu si Mbak ini terlalu cantik gitu. Jadi nggak pernah tuh ada yang terlihat rapi, cantik, manis gitu nggak ada. Lusuh lah mereka itu. Tapi yang di sana akhirnya si suami ini kan terima duit terus akhirnya memperganteng dirinya terlihat mewah-mewah sampai punya selingkuhan karena terlalu jauh dan lama kan ya nggak mungkin pulang setiap tahun juga kan ya Kak ya. 2 tahun. Mereka dapat cuti 2 tahun sekali. Tapi kemarin Hmm. yang saya antar tuh baru 8 tahun dia baru pulang. Tuh Jadi kan saya lama berpikir banget tuh tuh. 8 tahun saya sering nanya itu ya. Pertanyaannya itu udah menikah belum? Anak berapa? Terus nanti saya pertanyaannya tuh saya akan bilang, saya minta maaf ya pertanyaan yang kedua, ketiga. Kenapa Kak? Katanya, suaminya berapa? Karena yang ya
tingkat perceraian yang tinggi begitu. Jadi ya dibilang jangan sampai uangmu banyak tetapi rumah tanggamu berantakan. Jadi Hmm, di sini mau cari apa? Saya bilang. ya, Tapi kalau suamiku memang nggak kuat, kak biarin aja cerai begitu. Jadi ya ada cerita-cerita yang membuat saya heran kayak gitu. Cuma ya Islam ya pilihan karena hidup kalau orang kalau membuat saya di heran. ya, 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 di agama tetangga soalnya model begitu boleh Kak, ya kan? Kalau kalau di Kristen susah sekali Ya, kan? Ya, karena apa yang sudah diikat Tuhan iya nggak boleh susah. dipisahkan Jadi saya manusia. Jadi itu PR ya lagi itu. kan ya. Nah, dan Jadi dan struggle-nya lagi kadang saya itu melihat gimana Kak? Suara Kak halo. Tenggo hilang ya? Ya, 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 ya. Suaranya hilang. Oke. Jadi gambarannya Ya, apa yang diceritakan Kak Timo ini menarik ya Kak Kasih Mulia ya. Fakta di balik para ya, TKW ini. Gitu. Somehow ya memang itulah tantangannya. Tantangannya nggak ternyata nggak semudah itu kok. Tuh. Nggak selalu ketika penginjilan yang dilakukan Kak Timo itu berjalan dengan dan lancar ya. Ternyata ya menyesakkan juga karena seolah-olah kayak angin lewat gitu. Kak Timo ngomong panjang ya lebar betul. tapi nggak ada responnya juga. Apa sih gue juga nggak butuh-butuh banget gitu loh. Ya karena mereka udah defense mau nggak mau gitu tapi mereka butuh gitu maksudnya butuh butuh pertolongan Kak Timo kadang-kadang jadi bener-bener Ya, kayak iya. dimanfaatin. Ya mereka bilang dengerin aja, didoakan bagus, tapi dengerin aja, gak usah percaya, gitu aja. Kan didoakan hal yang baik-baik nih, gitu mereka bilang. Jadi ya dengerin aja, gitu. Jadi ya saya memikirkan kata dengerinnya aja ya nggak apa-apa, itu masih lebih bagus daripada nggak didengerin, ya kan? Jadi itu yang mereka kadang mereka komen kok ke sini gitu ya. Mereka ngobrol apa di luar nanti ngasih taunya di sini Kak si Anu itu ngomong jangan dengerin yang Kak Timo bilang jangan datang ke center jangan gini-gini. Tapi di depan kakak bilang datang ke center kamu bisa hemat karena kan di center kamu bisa makan apa aja. Ada yang masak, ada yang ini. Kamu bisa tidur makanannya itu katanya. Ada kopi, ada ini gratis gitu ya. Tetapi orang yang sama juga yang ngomong, kamu jangan ke center. Di depan saya bilang jangan pergi ke center gitu. Di belakang saya ngomongnya jangan ke center. Timo itu loh orang Kristen. Nah, nanti kamu dikristenkan. Lihat si Anu udah Kristen, sebelumnya dia Islam gitu. Jadi ya, Jadi jadi kayak gitu kalau ke tuh center ya. kami kan gratis. Jadi satu poin Heeh. juga di gratis itu gratis katanya. Ada snack, ada ini kamu bisa ini gitu. Jadi ya, ketika cuaca buruk banyak yang datang. Karena kan mereka di luar nggak bisa, kan? Hmm. Jadi ketika panas di kamar ada AC, di ruangan ada AC, jadi kan mereka senang. Ketika angin kayak gitu kan, wah, Hmm. mereka ke sini nggak perlu kedinginan. Jadi itu yang Hmm. mereka ambil. Tapi ketika cuaca cerah, langit cerah ya, siap-siaplah atau tanggal muda siap-siap pergi ke Hongkong. Jadi kita sepi. Ada hari-hari yang kita cuma 15 orang, 20 orang. Tapi hari-hari kita lebih dari itu. Hmm. Ada masa-masa yang Begitu seperti Mas. itu dan Betul. yang menarik Kak Timo sendiri bercerita bahwa sebetulnya center ini itu nggak di sini nggak cuma orang Indonesia ya Ya. tapi ada orang-orang dari daerah-daerah lain atau dari Hmm. negara-negara lain seperti India dan Filipina. Dan Filipina. dari sekian banyaknya orang yang datang ke center, itu cuma 15 loh yang Kristen. Dan Ya, yang dilayani betul. itu ya cuma itu. Gitu. Tetapi Kak Timo bersama dengan tim tuh nggak mau menyerah. Artinya mereka masih masih menyampaikan firman Tuhan dengan kesempatan tadi, cari-cari kesempatan. That is not easy Ya. ya. Jadi menjadi seorang missionaries. Kak, aku tanya deh, pernah nggak sih menyesal gitu ada terbenak di benak kakak setelah 15 tahun melayani menjadi seorang misionaris di Hong Kong? Pernah nggak sih terbesit menyesal aku jadi misionaris, ada gitu dikirimnya ke Hong Kong? Di awal iya.
begitu. Di awal ya, eh, ngapain aku ke sini? Dengerin cerita mereka gitu kan, kisah hidup mereka, rumah tangga gitu. Istilahnya menjadi tempat sampah buat mereka. Kan mereka ngomong unek-uneknya gitu. Kadang pikiran emang lu nggak tahu kalau gue juga punya pikiran, punya masalah gitu kan. Atau ini. Tetapi lama-kelamaan ya saya belajar kasihan. Dalam arti eh, mereka ini eh, memiliki, bisa dikatakan memiliki segalanya. Ada yang nggak miskin dalam arti eh, dia punya banyak tanah gitu. Tetapi karena satu lain hal, dia bilang sih, aku punya banyak tanah tapi nggak banyak duit, Kak. Jadi dia datang ke Hong Kong tuh ya. Nah, saya melihat itu seperti yang Yunus itu mengatakan. Yang terakhir Tuhan bilang ke Yunus, ini adalah orang yang nggak bisa membedakan tangan kiri dengan tangan kanan. Jadi mereka terlalu money oriented sehingga nggak tahu bahwa Tuhan mengasihi mereka, bahwa ada hal yang lebih besar tentang keselamatan jiwamu yang kalau kamu tahu itu dan kamu menerimanya akan membuat hal uang itu atau rumah tangga itu akan menjadi lebih baik. Itu. Hmm. Jadi saya lebih kepada kasihan kepada mereka, Hmm. gitu ya. Sangat sangat menikmati mendapatkan gaji tapi mau membayar harga jauh dari keluarga. Mem- eh, Jauh 15 tahun, bisa meninggalkan keluarga 10-15 tahun dari anak itu ketika umur 2 tahun sampai anak itu SMP begitu. Jadi nggak merasa rugi, hilang di masa-masa aktifnya anak, tumbuh kembangnya anak dengan uang. Jadi saya berpikir Dengan itulah hidupnya dengan termasuk uang orang ya yang kak nggak. ya. Iya, kalau uangnya tambah sih nggak apa-apa begitu. Jadi ketika dia, mungkin dia beli tanah, ya kan? Mungkin dia bangun rumah itu nggak bisa kalau dia nggak punya tanah dan bangun rumah itu butuh 6 tahun minimal. Jadi kalau kamu 6 tahun punya rumah, terus kalau kamu meninggalkan anakmu dia umur 2 tahun, berarti dia udah SD. Begitu. Terus kalau kamu pulang dengan punya rumah, kamu nggak punya uangnya. Terus dia kerja lagi, dan itu anaknya tamat SMP. Ketika mau SMA tentu biaya gede, akhirnya tambah lagi. Jadi saya berpikir itulah termasuk orang-orang yang nggak bisa membedakan tangan kiri, tangan kanan gitu lah, karena terikatnya dengan uang. Jadi saya sih melihatnya itu kasihan begitu. Di awal sih merasa ngapain di sini gitu, misal kayak gitu ya. Oh, aku nanti selesai kontrak pertama pulanglah begitu. Jadi setiap saya kontrak pertama dengan Pipka waktu itu adalah 3 tahun. Jadi saya berdoa, berdoa Tuhan pulang kayak gitu ya. Tetapi Tuhan belum menyuruh pulang. Jadi sampai saat ini ketika eh, mau selesai kontrak dalam arti mau dekat bulan 5 kayak gitu kan, karena saya datang bulan 5, saya berpikir ya, saya berpikir Tuhan masih memanggil saya di sini dan saya akan Hmm. belajar untuk mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Jadi atau mengasihi siapa yang Tuhan kasihi. Jadi Hmm. Hmm. ya itu aja gitu loh. Yang lain-lainnya kalau ber- belajar untuk misalnya bagaimana menghandle ketika dilemparin sampah, bagaimana memberikan sampah itu kepada Tuhan Yesus. Itu aja. Hmm. Jadi tidak menahannya gitu. Jadi dengan orang yang begini ya udah, istilahnya tell it to Jesus kayak gitu kan, atau kasih ke Yesus ya. Jadi bisa melihat itu sebenarnya orang itu perlu dikasihani aja. Sekarang sih di awal sih merasa menyesal, ngapain sih kesini, ngapain gitu loh. Orang-orang ini loh punya banyak duit, nah kayak gitu kan. Kan biasa nggak pernah pegang uang banyak. Ketika punya uang banyak itu, hari pertama saya kerja di sini, kan kalau mereka datang ke sini 6 bulan pertama adalah bayar potongan ke agent. Biasanya Hmm. 6 bulan
ke agent, bulan ketujuhnya atau bulan ke-8 mereka akan beli HP. Dan HP-nya pasti keren. Karena Hmm. ketika dari rumah bawa HP-nya jadul gitu, yang atau yang sederhana, yang penting bisa inilah ya. Tapi ketika udah sampai di sini, setelah selesai bayar potongan ke agensi, maka yang pertama dilakukan adalah beli HP, ganti HP-nya, atau beli HP yang kedua. Biasanya begitu. Karena ya eh, apa ya, supaya lebih Ngikutin bagus gaya aja. hidup gak sih Kak? Ngikutin Sangat. gaya hidup dan stylenya dari Hong Kong kan? Udah kerja di Hong Kong, masa nggak beli gini 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 Anak-anak juga sih? muda ya, karena banyak sekarang anak-anak muda yang tamatan SMA ke sini. Hmm. Nah, ada juga yang tamatan SMA umur 23 tahun tapi udah punya anak dua. Jadi umur-umur yang muda. Kalau dulu agak-agak tinggi umurnya ya, umur 30-an kayak gitu. Tapi sekarang itu umur 20-an, tamat SMA untuk anak Indonesia kebanyakan. Kayak Oke, gitu. oke. Jadi usia-usia muda. Tapi ada juga yang kalau dia masih terlalu muda, maka banyak yang ditambahin umurnya. Kadang wajahnya itu imut banget gitu kan. Sehingga kamu pasti aku ditambahin kak umurnya baru supaya bisa. Jadi udah kerja dulu di Indonesia atau di ya Surabaya apa segala macam gitu terus masuk ke Hong Kong. Jadi anak-anak muda begitulah yang banyak ngikutin gaya hidup. Kan uangku sendiri kak. Dan Jadi ngikutin maksudnya ketika mereka liburan, mereka juga ikutin style yang ada di sana, jalan ya kemana. ya gaya pakaiannya, jalaninya, ininya begitu. Karena merasa ya ini adalah uangku, nggak pakai uang mama atau orang tua lagi gitu kan. Jadi di kampung nggak bisa ya begini, di sini bisa. Ya yang pertama dilakukan adalah beli HP biasanya. Jadi Hmm. jarang TKW itu HP-nya satu, minimal HP-nya dua. Karena satu untuk ditunjukkan ke majikan. Nah, Hmm. yang biasa begitu ya. Walaupun Android atau apa, tapi itu untuk majikan. Satu lagi majikan nggak tahu. Kebanyakan yang nomornya nggak dikasih ke majikan, sehingga dia bisa nonton apa aja atau teleponan sama siapa aja. Majikan nggak ngecek dia online atau tidak. Nah, Hmm. jadi hal-hal begitu Oke, 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 yang oke, oke. terjadi Jadi di sini. bayang ya, bayangin bahwa tekanan kerjanya tuh memang sebesar itu gitu loh. Nah, jadi kalau kerja di situ ya udah, terus ketika kerja sekitar hampir 20 jam nonstop kerjanya. Justru sampai makanya sampai bosnya aja ngecek gitu loh. Oh, kamu lagi online nggak? Lagi scrolling Ah, tapi scrolling nggak nggak? ada sih majikan yang baik kayak gitu ya. Cuma ya kalau ketemu yang sangat sulit itu kita kasihan, tuh ya. Sekarang itu kan menjadikan apa namanya HP itu kan jadi hiburannya di tengah-tengah Ya, ya. penatnya. Jadi ya eh, bisa saya sering katakan bahwa kamu ke sini cuma cari uang, kamu nggak cari pekerjaan. Kerjaannya kamu nggak suka, uangnya kamu senang gitu kan. Iya Ya, kak, cuma hari gajian aja yang aku senang, yang lain aku nggak senang kan. Jadi ya ya. ya memang bisa dimaklumi ketika pekerjaan itu nggak bukan yang mereka inginkan, tapi seperti banyak yang dikatakan masih lebih bagus daripada dapat kerja di Indonesia tapi gajinya kecil dan susah beli apa-apa. Kalau di sini kan minimal sekali seminggu aku bisa dandan jadi dadai, jadi majikan gitu ya. Terus bisa pakai make up semaunya aku begitu kan. Bisa beli HP yang aku suka, bisa beli baju yang merek apa yang aku mau begitu. Karena ketika di Indonesia 200.000 itu rasanya mahal, di sini $100 itu rasanya murah. Ya. $100 itu 200.000. Jadi kalau menghabiskan satu hari itu di restoran Indonesia sekali makan itu kami menghabiskan 300.000. Oh, Jadi ya, 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 ya. Karena jadi perbedaan itu ya. perbedaan itu. Jadi restoran Indonesia itu lebih mahal daripada restoran lokal. Hmm. Hmm. Tidak tahu kenapa, Wow. tapi itulah kenyataannya. Dan ini menarik ya, bagaimana mengabarkan Injil Kristus, mengabarkan Ya tentang di siapa tengah Kristus di tengah situasi yang kayak gitu tuh nggak?
nggak gampang. Di Ya penolakannya tengah-tengah, udah ya ketemunya kebanyakan yang berbuka dua gitu juga ya Kak ya. ya, ya di tengah-tengah dari ngobrolan begitu, ya kita masuk aja gitu lah kan. Jadi kadang membawa jalan-jalan gitu ya, hal-hal yang kecil-kecil kita yang masuk aja gitu loh. Ditolak ya ditolak, didengarin ya syukur, nggak didengarin ya, ya istilahnya aku ini mengabarkan sesuatu yang berharga buatmu begitu. Jadi itu aja sih kalau sayanya ya. Ya di samping mendoakan mereka, Tuhan bukakan pintu hatinya gitu kan. Kuasa kegelapan yang menutup mata hatinya itu terbuka gitu kan. Jadi dan ketika dia masih tetap mengizinkan saya ngomong sesuatu hal yang hidup gitu ya, firman Tuhan yang hidup, itu buat saya suatu hal yang bersyukur gitu. Walaupun harus saya menemaninya kemana atau mendengarin dia ngobrol dengan apa yang ini, segala hal kayak gitu kan. Jadi ya ya sudah itu aja. Sepanjang dia mendapatkan sesuatu yang hidup di hari itu. Itu Jadi yang bayangkan ya targetnya sih. Kak, Kak Timo tuh kayak ibu asuh macam, macam ibu kos atau ibu asuh gitu kan ya. Yang ya mereka datang hanya untuk berkeluh kesah sama Kak Timo, kadang-kadang cuman Betul. cuman ngomong apa aja gitu. Dan ya ini kayak tong sampah yang tadi digambarkan tong sampah ya. Dan itu cukup melelahkan gitu kasih Muria menjadi missionary yang kita bayangkan, mungkin dari cerita-cerita sebelumnya ada yang harus masuk ke pedalaman mereka dengan tantangannya mereka, ada yang Hmm, di perkotaan yang mereka juga ditolak ya, juga, ini sampai ke luar negeri juga itu juga sama sama gitu. ya, Sama-sama tantangannya. sama-sama tantangannya nggak pilih-pilih gitu. Jadi dimanapun ditempatkan, ketika kita mau bersaksi dan mengabarkan tentang siapa Yesus, selalu Hmm, ada tantangan. Tidak peduli dimanapun juga. Penolakan selalu ada. Dari zaman Yesus masih hidup pun, itu juga sudah ditolak. Bahkan betul. oleh bangsanya sendiri. Ya. Jadi, Hmm, satu hal yang coba saya tarik kesimpulan dan saya coba pelajari. Jangan takut untuk bersaksi. Ditolak itu hal hmm, yang biasa. Yesus saja ditolak. ya, Betul kan ya? Betul gak, Kak? Tetapi yang betul betul. harus kita ingat adalah bahwa Tuhan itu selalu memberi kekuatan yang baru. Ketika Ya. kita ngomong bahwa kita tidak mampu, kita hampir menyerah dari cerita Kak Timo, menyerah, pingin menyerah, capek, suntuk, bludruk gitu ibarat katanya tuh ya. Itu Hmm, ya itu wajar, itu manusiawi. Lelah kok nggak mungkin enggak. Dengerin mereka dan ditolak kok. Ketemu dengan orang-orang bermuka dua dan kamu masih tetap harus melayani mereka dengan kasih. Itu nggak gampang. Penyangkalan dirinya udah terlalu banyak ya Kak ya. Rasanya kita harus menyangkal menyangkal dirinya tuh banyak banget berulang-ulang kali. Tetapi lagi-lagi kamu nggak perlu dirimu yang sempurna untuk melayani Tuhan. ya, betul. Kisah dari Kak Timo hari ini mengingatkan, jangan tunggu kamu sempurna untuk bisa Hmm, melayani. Cukup ya. adakan dirimu. Ketika kamu Hmm, bilang iya, nanti Tuhan yang akan bantu kamu menyelesaikan segala sesuatunya. Ketika kamu lelah pun datang kepada hmm, Tuhan, nanti Tuhan yang akan hmm, memberikan kamu kekuatan dan kesegaran yang baru. Bahkan hmm. sampai kamu bisa memberi kekuatan kepada yang lain. Jadi kayak kamu tuh disediakan Tuhan di padang gersang sebagai oase gitu. Nah, Di antara betul betul. kegersangan itu. Dan gambaran apa yang dikisahkan Kak Timo di perantauan jauh dari Indonesia ketika semua rasanya seperti orang asing. Kamu satu-satunya keluarga, kamu satu-satunya tempat aman, tempat yang nyaman. Nah, Tuhan Hmm, mau dimanapun kamu berada, at your situation, datanglah kepada Tuhan hmm. sebagai tempat aman, Ya, sebagai tempat peteduhanmu, sebagai tempat ya, di betul. mana kamu mendapatkan kesegaran yang baru. Tuhan, aku Ya, capek, aku lelah, begini, aku begini, ya, aku betul. begini. Ya, Ya, ya itu yang seperti yang dialami dan Kak Timo setiap kali hmm, mereka datang. Ya, kayak mereka shelter. This is your shelter. Buat para hmm, TKW ini, eh, rumah.
Shama House ini adalah tempat peteduhan. Nah, kamu punya tempat peteduhan. Yesuslah tempat peteduhan. Wow, this is- Amin. ini cerita luar biasa dari Kak Timo. Saya secara pribadi merinding loh dengarnya. Bayangin, nggak gampang loh dapat begitu banyak penolakan. Nggak gampang loh punya hati hamba yang terus mau melayani, disakiti berulang kali. Kamu tuh diabaikan berulang kali. Dan kamu tetap harus memberikannya dengan tulus. Menjaga ketulusan hati susah ya Kak ya? Menjaga ketulusan hati itu susah. Bayangin, dan Ya, saya cuma belajar dari Kak ya Timo. belajar untuk tidak menganggap ketika ditolak itu bukan kamunya ditolak, tapi cerita tentang Yesusnya yang ditolak. Ya, Hmm. jadi istilahnya melihat bahwa mungkin ketika kamu cerita tentang dirimu, mungkin dia dengar, tapi ketika kamu cerita tentang Yesusnya, dia udah langsung bilang gini, ini dia udah mulai bagian dikristenkan, udah bagian dikristenkan gitu. Jadi Hmm. ya aku nggak melihat itu sebagai dia menolak diriku, tapi aku melihatnya dia Dia menolak menolak Tuhan yang kabar kamu. kupercayai. Wow, wow. Sedih ya, ada kesempatannya, tetapi ternyata di dunia ini masih banyak yang menolak Kristus. Tapi percayalah, Kristus dari dulu sudah banyak yang nolak, betul. Tapi bagusnya Iya Kak betul. Timo nggak menyerah ya, nggak menyerah dengan situasi itu. Karena kita tahu bahwa pada akhirnya itu akan tersortir sendiri nggak sih Kak? Iya, jadi ada satu eh, misionaris cerita begini, ketika kita memberita Injil, kadang untuk mereka kenyang itu perlu makan berapa kali, makan roti berapa kali. Jadi mungkin adalah bagianku memberikan roti yang pertama, yang nggak memberi dampak sepertinya. Mungkin tunggu dia makan, nanti ada ketemu orang Kristen lagi, dia cerita tentang Yesus, itu makan roti yang kedua. Itu mungkin dia perlu dengar sampai 5-6 kali, sehingga dia merasa kenyang dan dia merasa baru menyerah, percaya pada Yesus. Jadi saya menganggap itu ketika aku memberitakan tentang Yesus dalam hal yang kecil, hal yang besar, bisa mendoakan atau tidak, itu seperti aku memberikan roti kepada mereka. Nggak tahu kapan mereka uh, bilang percaya, tetapi itu masuk ke dalam minimal ke dalam perutnya, ke kupingnya, ke ininya begitu. Jadi uh, satu sisi mungkin secara pribadi aku nggak pernah menganggap bahwa uh, aku yang ditolak begitu ya. Jadi Ya, memang secara kepribadian tidak menganggap apa namanya uh, ditolak. Aku selalu mikir ketika ditolak itu lo yang rugi nggak gua gitu. ya, 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 ya. Dan Jadi tapi kan nggak gampang Kak. Maksudnya bisa bisa seperti itu kan awal-awal juga pasti nggak gampang dong. ya betul memang sih. Cuma istilahnya dia ketika dia ini ya ya pintar-pintarnya kita lah ketika berbicara gitu kan melihat situasi. Jadi di Wow. endingnya saya bilang Tuhan ngasihimu lah begitu. Nggak satu kebetulan kita ketemu di sini, gitu kan. Ya, Jadi itu yes. aja. Jadi ya saya bersyukur. Sekarang sih saya melihat hampir 15 tahun, saya bersyukur Tuhan memilih gitu kan untuk melihat orang-orang yang Tuhan kasihi. Saya menganggap saya belajar untuk berdoa, Tuhan ajar aku untuk mengasihi siapa yang kamu kasihi, orang-orang yang Tuhan kasihi. Mengasihi apa yang Tuhan kasihi begitu dan nggak menyukai apa yang Tuhan nggak sukai. Itu aja. Jadi Wow, ya luar biasa dari kisah Kak Timo ini kita belajar banget ya tentang hati seorang hamba ya. Jangan mikirin deh kalau mereka mau menolak ya mungkin dia nggak nolak kamu, dia menolak kebenaran akan Tuhan dan kasih Tuhan. Nah, lagi-lagi kita diingatkan bahwa kasih Tuhan itu sempurna, dia setia dari dulu sampai selama-lamanya. ya betul. Terkadang kita, Ya, kitanya nih ya, yang nggak mau open, kita yang menolak Tuhan, bukan Tuhan yang menolak kita. Lagi-lagi, kisah dari Kak Timo ini ya, menceritakan hal ini loh ya. Terkadang bukan kita sadar Tuhan nggak sayang sama aku, salah, salah.
Nggak gitu. Tuhan selalu sayang kita. Kita Ah, yang nggak sayang sama Tuhan. Wah, itu teguran ya. Dan ini kita dikoreksi banget dari apa yang disaksikan Kak Timo. Dari perjalanan beliau menjadi seorang misionaris ke Cengcal selama 15 tahun. Naik turunnya perjalanan yang dia harus hadapi, tantangannya yang sebegitu besar. Kak Timo, sebelum kita tutup, ada nggak pesan buat teman-teman, kekasih Muria, Pipka lovers, bagaimana sih menyikapi dan punya hati yang eh, mau melayani Tuhan itu bukan karena that's the title. Wah, title-nya keren nih. Aku seorang misionaris nih. Atau aku harus melayani Tuhan dengan kesempurnaan. Aku nggak layak. Sementara ini aku nggak layak Tuhan. Aku masih banyak dosa. Aku masih cemar dan lain sebagainya. Ada nggak sih pesan buat teman-teman dari Kak Timo? Silakan. pesannya adalah ketika kita mengatakan firman Tuhan, ini aku, utuslah aku. Biasanya di KKR Pemuda itu kan selalu ada tantangan. Belajar untuk menerima ayat itu. Jadi ketika kita misalnya terkadang hati, desire itu sudah Tuhan berikan sampai ketika timingnya. Kita kan orang yang lahir baru. Hati kita diubahkan. Hati kita ingin mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan mengasihi jiwa-jiwa, begitu kan? Jadi, dan itulah yang membuat kita sebagai mungkin ada pemuda-pemudi yang di sini terlibat dalam pelayanan, gitu. Dan itu sangat baik. Jadi, jangan tunggu ketika apa namanya seperti yang tadi bilang sempurna begitu. Panggilan Tuhan itu untuk kita semua. Saya mengatakan panggilan Tuhan itu untuk kita semua. Dalam perjalanannya waktu, panggilan itu akan bisa dikatakan dipertajam, di kelihatan shape-nya, bentuknya begitu. Jadi mau aja, walaupun ujungnya nggak tahu, gitu kan? Ujungnya nggak tahu, tetap istilahnya dalam ujungnya nggak tahu, hasil akhirnya nggak tahu, tetapi kan kita tahu kepada siapa yang kita layani. Nah, jadi kepada siapa kita bertahannya, gitu kan? Jadi buat saya, ketika menerima panggilan Tuhan itu berpegang teguh pada panggilan itu dan ya tetap berbicara kepada Tuhan. Jadi ya nggak ada yang sempurna, gitu loh. Jadi tapi ketika hati kita mengatakan Tuhan aku mau, utuslah aku, saya pikir itu suatu kesempurnaan. Jadi nggak ada sempurna, nggak ada yang bisa mungkin nggak ada persiapan yang bagaimana gitu kan. Tetapi ketika hati yang mengasihi Tuhan, walaupun deg-degan, walaupun istilahnya, wah persiapannya belum ini, tetapi Tuhan tuh melihat hati gitulah menurut saya. Jadi istilahnya, eh, dan dalam perjalanannya kamu akan menikmati. Dan Eh, melihat penyertaan Tuhan ya, di dalam dalam perjalanannya itu. kamu akan menikmati pemeliharaan Tuhan. Nggak mudah, tetapi kamu akan bisa menikmati pemeliharaan Tuhan, kamu akan melihat janji Tuhan itu, eh, apa yang kamu worry itu ternyata enggak gitu loh. Maksudnya itu akan men-shape, mempertajam imanmu kepada Tuhan. Jadi ada mungkin satu kali kalau enggak memegang pada Tuhan ya kamu nggak tahu begitu. Jadi memang ya pegang aja Tuhan ketika mendapatkan panggilan itu, gitu loh. Jangan berusaha dengan pikiran sendiri gitu. Jadi ya memang saya sih bilang apa ya, eh, lakukan aja walaupun deg-degan. Harus keluar dari Ya zona nyaman ikutin ya aja. Kak ya. Iya, Benar nggak? keluar dari zona nyaman. Ketika menghadapi padang belantara, kamu akan menerima kenyamanan itu dari Tuhan gitu loh. Jadi bukan Iya. lagi keadaan itu, tidak menunggu keadaan itu nyaman baru kamu merasa nyaman. Keadaannya dalam perjalanan itu enggak ada nyaman, ada enggak gitu loh. Tetapi bagaimana kamu membuat dalam perjalanan itu hubunganmu dengan Tuhan lah yang menjadikan kamu nyaman gitu loh. Sehingga walaupun suatu situasi nggak mudah,
kamu akan mendapatkan ketenangan, kenyamanan, satu kepastian begitu. Jadi itu yang Hmm. bisa saya katakan. Jadi sebagai orang muda, layanilah Tuhan dengan sungguh, karena walaupun nanti impianmu, saya dulu mimpinya begini gitu ya, dalam perjalanan hidup, tetapi menjadi misionaris itu mengubah gitu loh, mengubah apa yang jadi tujuannya saya begitu. Jadi mungkin mengubah, tetapi akan membuat lebih baik tujuan hidupmu. Itu aja. Saya, saya Wow. berpikir gitu ya. Ya, Tidak ya, tidak ya, akan ya. membuat lebih kecil dari tujuan yang kamu inginkan, tapi Hmm, hmm. ketika kamu mengatakan iya, Tuhan mengubah hidupmu, jalan hidupmu, itu akan membuat kamu lebih baik gitu loh. Ya, ya. Percayalah, Paham. membuatmu jadi lebih. Saya nggak tahu kalau nggak saya jadi misioner, saya kan nggak diwawancara ya sama Radio Pipka. Begitu. Jadi istilahnya Hmm. itulah yang saya lihat bagaimana Tuhan membawa hingga sekarang. Wow, wow, Jadi luar biasa. Ya, ya. begitu Mbak Salsa. Jadi ya saya pasti banyak yang anak-anak muda yang melayani PIPKA, ya ya ambil alih lah begitu ya, layani Tuhan dengan sungguh. Jadi Hmm, itu akan menjadi suatu apa namanya ya, pegangan ketika ke hmm. tempat yang baru gitu ya, yang yang mungkin seperti Mbak Sasa bilang di luar zona nyaman, tapi kamu akhirnya menemukan kenyamananmu dalam hubunganmu dengan Tuhan, dalam imanmu pada Tuhan. Begitu. Wow, justru iman kita akan teruji di situ ya, melalui itu. Dan Tuhan tunjukkan banyak hal melalui proses itu. Benar sekali ya. Wah, luar biasa banget kisah dari Kak Timo hari ini. Saya benar-benar terberkati dan mengingatkan betul sama kita bahwa kerjain, kerjain gitu. Karena kalau kita terlalu banyak milih dan terlalu banyak berpikir, aku nggak mampu, aku nggak ini. Kan Tuhan nggak tanya kamu mampu atau enggak. Tuhan nggak cari yang sempurna. Tuhan cari yang mau. Ya. Sekarang kamu mau nggak? Tegas Tuhan tahu sekali. kok kamu nggak mampu. Ya, kan Tuhan nggak, Tuhan tahu kita Tuhan nggak sudah mampu. tahu kamu nggak mampu, makanya kamu disutus gitu loh, istilah kata. Supaya justru kan Firman bilang di dalam kelemahanmu justru nyata Ya, kuasaku. Aku mampu, aku yang memampukan kamu. Gitu ya Kak ya. hmm, Wow. ya Thank betul. you so much Kak Timo Terima buat kasih Mbak Salsa. kisahnya hari ini. Kita belajar banyak hal. Justru di dalam ketidaknyamanan itu kita tuh sebetulnya bisa loh lihat Tuhan berkarya. Jadi nggak harus nunggu kamu sempurna dulu ya, nggak harus nunggu Hmm, kamu hebat dulu, baru kamu hmm, bersedia melayani Tuhan. Jangan pikir-pikir lah kalau buat melayani Tuhan. Kalau Tuhan panggil kamu, ambil kesempatan itu. Karena ya kalau kamu betul. bilang, aku nggak mampu Tuhan, nanti Tuhan yang mampukan. Karena seperti kata Kak Timo, Tuhan tuh lebih tahu kamu nggak mampu. Sedih ya. Betul. Tuhan lebih tahu kalau kita nggak mampu, tapi Tuhan mau pakai kita kalau kita Ya, mau. Ya. yes. Thank you so much Kak Timo. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saya boleh Ya, ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Timo. ya Mbak Dan Sasa, terima kasih. semoga apa yang kita Radio Mulia. perbincangkan hari ini itu boleh menginspirasi teman-teman. Ambil Hmm, nilai positifnya, ambil amin. ini sebagai sebuah teladan dan kekuatan yang baru supaya kalian semakin semangat melayani Tuhan, menjawab panggilan Tuhan. Itu akhir kata dari saya. Sampai ketemu lagi di God's Calling Amin. episode berikutnya minggu depan ya. Bye bye.